Salam sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ritian dengan NIM 2024 51023 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua pemrograman lanjut yang tentang sinkronus dan asinkronus. Sebelum kita ke perbedaan, kelebihan dan kekurangannya, ini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Sinkronus adalah cara kerja di mana suatu proses harus menunggu proses sebelumnya selesai sebelum bisa lanjut ke proses sebelumnya yang berikutnya. Semuanya terjadi secara berurutan. Sedangkan asinkronus memungkinkan beberapa proses berjalan tanpa harus menunggu proses lain selesai. Program dapat melanjutkan pekerjaan lain sambil menunggu proses tertentu selesai. Selanjutnya, perbedaan antara sinkronus dan asinkronus. Perbedaan sinkronus memiliki perbedaan prosesnya berjalan secara berurutan. Setiap tugas menunggu tugas sebelumnya selesai. Ketiga, jika ada proses yang lama, program bisa ikut terhenti sementara. Dan yang terakhir adalah lebih sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan perbedaan asinkronus dari sinkronus adalah, yang pertama, perbedaan prosesnya tidak harus berurutan. Yang kedua, tugas bisa berjalan sambil menunggu tugas lain selesai. Yang ketiga, program tetap responsif, cocok untuk tugas lambat seperti akses jaringan. Dan yang terakhir adalah lebih fleksibel, tetapi sedikit lebih kompleks. Selanjutnya, kelebihan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus memiliki kelebihan yaitu, yang pertama, lebih mudah dipahami karena alurnya berurutan. Kedua, prediksi hasil lebih jelas, urutan eksekusi sama seperti urutan kode. Yang ketiga, debugging lebih mudah karena tidak terjadi proses paralel. Oke, dan terakhir adalah cocok untuk tugas yang cepat dan sederhana. Selanjutnya, kelebihan asinkronus. Kelebihan asinkronus memiliki beberapa, yaitu yang pertama, lebih efisien, program tetap responsif karena tidak menunggu proses lama, bisa menyalakan banyak proses, meningkatkan kinerja aplikasi, dan mengurangi risiko blocking. Oke, yang terakhir adalah kekurangan. Kekurangan sinkronus adalah kurang efisien untuk proses yang lambat. Yang kedua, bisa membuat program terasa lambat atau freeze jika salah satu tugas memakan waktu yang lama. Yang ketiga, tidak cocok untuk aplikasi yang butuh proses cepat. Dan yang terakhir adalah menghambat multitasking. Oke, yang kekurangan sinkronus adalah lebih kompleks dalam penulisan dan pengolahan. Yang kedua, urutan eksekusi tidak selalu sesuai dengan urutan kode. Yang ketiga, debugging lebih sulit karena banyak proses berjalan bersamaan. Dan yang terakhir adalah, jika tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi masalah seperti callback hell, atau balapan data. Contoh aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari dari sinkronus dan asinkronus adalah, pertama, asinkronus. Contohnya adalah aplikasi email. Kan asinkronus adalah contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam pemrograman sinkronus adalah telepon, video conference, chat live customer, dan bermain game online. Semua aplikasi ini adalah prosesnya terjadi real time atau harus menunggu waktu yang lama atau respon yang lama. Yang kedua adalah asinkronus. Beberapa aplikasi asinkronus adalah email, WhatsApp, Google Classroom, dan media sosial. Ada juga yang lain-lain. Oke, sekian dari saya, Rahmat Ritian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.